kick your fucking ass up over your shoulders. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan narasi seru. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Homefront yang merupakan film action thriller. Film disutradari oleh Gary Fleder dan dibintangi oleh Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, dan Kate Bosworth. Menceritakan tentang kisah mantan agen yang selamatkan anaknya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan kedatangan gembong obat terlarang Danny T bersama anaknya Jojo Curry dan temannya Dalton ke lokasi pembuatan obat terlarang yang siap dikirim dan dipasarkan. Di luar, terlihat pasukan polisi sudah siap siaga, dan ternyata semua aksi mereka sudah ditunggu polisi. Polisi yang sudah tahu sebelumnya langsung melakukan aksi penggerebekan, dan ternyata Dalton adalah seorang polisi yang menyamar. Danny dan anaknya Jojo mencoba melarikan diri dan berhasil lolos dari kepungan polisi, tapi mereka dikejar oleh Dalton yang terus mengajukan motornya dengan kencang, hingga menjatuhkan motornya sendiri sambil terus menembaki mobil Jojo yang melaju kencang sampai berhenti dan memaksa kedua anak bapak untuk keluar dari mobil. Jojo yang keluar dari mobil sambil membawa senjata ditembak Dalton di kaki dan dia terus mengejek-ngejek dan memaki-maki polisi. Dan saat dia menggerakkan tangannya, polisi yang mengira dia mau mengambil senjata, dia ditembak secara beruntun oleh polisi dan dia pun tewas di depan ayahnya. Danny marah besar dan mengancam Dalton akan membalas semuanya. Sedangkan Dalton masih kesal kepada teman-temannya karena menembak Jojo, padahal Jojo sudah berhasil dilumpuhkan. Dan saat itu juga, dia mengundurkan diri dari kepolisian dan pulang kampung dengan menggunakan nama aslinya yaitu Broker. 2 tahun berlalu, anak perempuan Bill Broker, Maddie, baru masuk sekolah dan sedang bermain di taman. Dia dicegat dan dibuli oleh teman sekolahnya Teddy yang badannya besar. Tapi mereka bisa dibalas oleh Maddie hingga hidung Teddy menguncurkan darah. Tidak terima anaknya dipukuli hingga berdarah, orang tua Teddy yakni Casey Bodin dan suaminya Jimmy lapor polisi yang bernama Kate dan psikolog sekolah Susan Hedge. Mereka memprotes karena anaknya dipukuli dengan kasar. Dan menurut Susan, Teddy memang anak yang punya kebutuhan khusus. Di luar sekolah saat pulang, Jimmy yang ikut jengkel kepada Broker karena terprovokasi oleh ucapan istrinya Casey, yang memanas-manasi Jimmy supaya menghajar Broker, tapi hanya dengan satu pukulan Jimmy langsung KO. Di mobil, Casey Bodine dan Jimmy Clam terus membahas masalah ini dengan penuh dendam. Jimmy sebagai kepala keluarga dianggap gagal menjaga keluarganya. Dianggap sebagai pecundang oleh istrinya, dan Casey Bodine mengadu kepada saudaranya yakni Gator Bodine yang katanya berkuasa supaya memberi pelajaran kepada Broker. Dia tidak terima dan merasa diperlakukan tidak adil. Dan menurutnya dia butuh keadilan. Di sekolahan, Maddie dibantu Susan mempersiapkan keperluan perayaan pesta ulang tahunnya. Susan dan Broker terlihat akrab dan ada kecocokan. Setelah itu, Broker juga mampir ke tempat kerja Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian yang lalu. Dan Jimmy menerima permintaan maafnya. Di tengah perjalanan pulang, di pom bensin, Broker dihadang dan dipalak oleh beberapa preman suruhan Gator. Tapi mereka dengan mudah dibereskan dan dipukul balik oleh Broker. Begini aksinya. See, I need the goddamn pump, right? I'm almost done. Why don't we step around the side of the building?
so I can kick your fucking ass up over your shoulders. I ain't never seen him. Take them around there. Nobody. Who put you up to this? Di rumah, broker kedatangan tamu tak diundang. Gator datang secara diam-diam, menusuk ban mobil, masuk ke rumahnya untuk mencari asal-usul siapa broker sebenarnya. Dan dia menemukan kalau broker adalah mantan polisi yang memberantas obat terlarang. Ini tentu saja adalah berita dan kejutan bagus buatnya. Karena buat Gator, musuh besarnya adalah polisi. Gator mencari berkas-berkas broker, sekalian mengambil sebuah boneka milik Maddie dan merusaknya, yang akan digunakan untuk menteror broker. Dia berhasil mendapatkan semua berkas yang dibutuhkan. Sampai di rumah, Maddie mencari boneka dan anak kucingnya Luther, tapi tidak ditemukan. Karena sudah malam, akhirnya broker yang mencari sendiri, dan boneka berhasil ditemukan, tapi dalam keadaan sudah dirusak. Di tempat lain di sebuah bar, Gator ditelepon seorang perempuan bernama Cheryl Mott. Paginya Gator bertemu dengannya, sekalian bermantap-mantap, dan membicarakan tentang Danny dan anaknya Jojo yang tertembak 2 tahun yang lalu. Mereka mau mengambil keuntungan atas pertikaian dan dendam Danny atas broker. Dia yakin dengan membantu Danny menemukan musuhnya, dia juga pasti dibantu membesarkan usahanya. Di tempat lain, Cheryl bertemu dengan pengacara Danny dan menunjukkan berkas-berkas broker. Karena dia tahu, Danny sangat dendam dan akan menghancurkan broker untuk membalas dendam anaknya. Gayung bersambut, Danny senang sekali dengan berita yang diterima dari pengacaranya. Apalagi saat melihat wajah broker di berkas. Dia sudah jengkel dan emosi tak tertahankan. Dia berjanji akan benar-benar menghancurkan broker. Di rumah, broker bertanya kepada temannya Tido mengenai Jimmy Clum. Karena dia pikir Jimmy yang sengaja merusak boneka Maddie. Tapi Tido membantah hal itu. Menurutnya, Clum adalah orang yang santun. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal buruk. Dan Tido mengingatkan broker kalau yang harus diwaspadai adalah Gator. Karena dia adalah orang yang sangat berbahaya. Di hari ulang tahun Maddie, semua orang berbahagia. Para guru, murid-murid, semua bergembira. Semua orang mengucapkan selamat ulang tahun dan Maddie adalah anak yang paling berbahagia. Dan pada saat yang sama, datang sekelompok orang dengan pakaian ala geng-geng. Dan mereka adalah kelompok geng yang datang untuk mencari Cheryl. Mereka dari geng Outcast yang sengaja datang untuk mencari broker atas perintah bosnya Danny. Dan kelompok geng Outcast ini dipimpin oleh Cyrus Hank. Di saluran lain, broker menghubungi mantan komandannya untuk mencari info dan mendapat informasi seputar Gator dan Cheryl. Broker mendapatkan semua informasi dan minta dikirimi foto Cheryl. Esoknya, broker mampir ke kafe yang disebutkan Tido. Dia ingin tahu seperti apa kafe itu dan bagaimana kondisi di sana. Dia bertemu dengan Gator dan mendapatkan salam yang kurang menyenangkan. Gator menyindir broker dan mengatakan broker punya reputasi yang buruk di daerahnya. Dia juga sempat bertemu Cheryl yang terlihat salah tingkah. Broker menyindir jika ada yang ke rumahnya dan masuk tanpa izin dan mengganggu, dia itu pengecut. Ada yang mencuri mainan gadis kecil, mengambil kucing, menusuk ban mobil. Asal tahu saja itu adalah rumahku, kata broker. Siapapun yang datang ke sana akan mendapati dia berdiri di sana. Ini adalah peringatan broker kepada Gator yang telah mengganggu dirinya. Di luar kafe, broker menerima pesan singkat informasi seputar sepak terjang Cheryl. Sepulang dari kafe, broker langsung ke tempat kerja Gator dan berhasil menemukan lokasinya. Lokasinya memang agak jauh dari pemukiman, makanya semua aktivitasnya tidak terdeteksi oleh aparat keamanan. Broker menemukan banyak sekali peralatan dan perlengkapan produksi milik Gator.
Dia mendapati banyak sekali bahan-bahan untuk memproduksi barang-barang terlarang dan berencana menghancurkan seluruh proses pembuatan obat-obat terlarang milik Gator. Dia mempersiapkan semua termasuk membuat jebakan. Jadi, jika Gator melakukan sedikit kesalahan saja, seluruh pabriknya akan terbakar dan meledak. Dan tanpa sengaja, dia juga menemukan kembali kucingnya Maddie, Luther, yang diambil oleh Gator. Tapi tiba-tiba broker dipukul pingsan oleh anak buah Gator. Dia juga disiksa dan dikeroyok. Anak buah Gator hanyalah preman-preman kecil. Mereka tidak punya keahlian lain selain memalak dan menggertak. Mereka hanya berani main keroyokan. Dan keadaan cepat berbalik. Ketika ada kesempatan, broker dengan mudah membereskan mereka semua. Di rumah, broker yang mengkhawatirkan keselamatan Maddie bermaksud mengungsikan Maddie. Dan di suatu tempat, terlihat kedatangan geng outcast yang dipimpin Cyrus Hank datang ditemani Cheryl. Mereka disambut oleh Gator. Situasi menjadi sangat rumit karena Gator tidak mengharapkan begitu banyak orang yang datang hanya untuk mengatasi broker. Di kandang kuda milik broker, Tido yang membantu menjaga rumahnya merasakan sesuatu yang tidak beres. Jadi dia siap siaga. Dan tiba-tiba diserang anak buah Cyrus Hank. Tapi karena dia sudah siaga, jadi dia bisa mengatasinya. Terjadi perkelahian dan akhirnya anak buah Cyrus Hank tewas tertusuk garpu. Dan dengan segera, Tido membunyikan klakson mobil, memberi tanda kepada broker bahwa ada bahaya tapi dia ditembak. Di rumah, Maddie mendengar suara tembakan dan dia menjadi panik. Broker menyuruhnya bersembunyi di bawah tangga dan menelpon operator darurat. Di depan pintu saat mendobrak, anak buah Cyrus disambut tembakan oleh broker. Dia mental dan tewas terpelanting. Sedangkan anak buah Cyrus lainnya sudah masuk dan menyerang rumahnya. Di saat yang sama, Maddie yang ada di bawah tangga kaget mendengar tembakan dan sempat berteriak. Sehingga anak buah Cyrus tahu keberadaannya dan mengejar Maddie tapi dihadang broker. Terjadi tembak-tembakan dan saling pukul. Karena jumlah mereka banyak, Maddie berusaha melarikan diri. Saat saling tembak, Cyrus terkena tembakan. Broker terus berlari untuk menyelamatkan Maddie yang sedang dikejar anak buah Cyrus sampai anak buah Cyrus ditembak oleh broker dan tewas. Maddie dan broker pikir mereka sudah aman. Tapi tiba-tiba terdengar tembakan dan tembakan berasal dari Cyrus. Hingga terjadi perkelahian lagi dan broker menyuruh Maddie segera pergi. Dan di saat yang sama, Cheryl yang bertugas menunggu di lokasi bertemu Maddie. Cheryl berusaha memujuk Maddie untuk ikut dengannya, dan akhirnya Maddie dibawa pergi oleh Cheryl. Perkelahian antara broker dan Cyrus terus berlanjut. Sebagai pimpinan geng, dia cukup tangguh untuk melawan orang sekelas broker. Pukulan-pukulannya telak dan tepat sasaran. Awalnya broker kewalahan juga. Dan pada akhirnya broker berhasil menghabisi Cyrus dan dia terus mengejar Maddie yang disandra oleh Cheryl. Di dalam perahu, Maddie terus berteriak minta tolong dan Cheryl mengacukannya dan terus menjalankan perahunya. Sedangkan broker yang mengkhawatirkan Maddie terus berlari mengejar perahu. Kehilangan jejak Cheryl, broker kembali ke rumahnya dan sudah banyak polisi yang menunggu. Dan Tido masih selamat meskipun tertembak. Maddie sempat berkomunikasi dengan ayahnya dan berteriak minta tolong. Dari informasi Maddie yang memberitahu keadaan di sekitar dia diculik, broker sudah tahu jika lokasinya adalah di bengkel Gator dan penculiknya adalah Cheryl. Di tempat Gator, Cheryl senang karena telah berhasil menculik Maddie. Tapi hal itu membuat Gator marah besar karena Cheryl membawa saksi mata ke tempatnya. Menurutnya ini sangat berbahaya. Dan pada saat yang sama, Casey yang datang bersama suaminya Clam bertanya kepada Gator apakah dia mendengar suara tembakan. Dan Gator mengatakan tidak. Casey juga mendengar banyak orang yang mati dan seorang anak menghilang. Gator juga membantah semua itu. Tapi dari dalam bengkel Gator terdengar suara Maddie yang meminta Cheryl untuk melepaskan dirinya dan ketahuan Cheryl menyekap Maddie. Karena ingin mengetahui apa yang terjadi, sedangkan kondisi di bengkel gelap, Casey menyalakan lampu dan saat itu juga terjadi ledakan. Dan bengkel terbakar, membakar dan menghancurkan aset Gator. Menyaksikan semua ini, Gator tertegun dan bingung. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia marah dan menuduh Casey yang memulai semuanya. Dia menuduh Casey sebagai biang kerok dan sumber masalah.
Terjadi pertengkaran hebat dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Casey tertembak oleh senjata Gator. Semua menjadi panik. Gator dengan cepat menarik tangan Maddie untuk dibawa pergi sebagai jaminan untuk melawan broker. Dan pada saat yang bersamaan, broker tiba di lokasi dan langsung mengejar Gator karena menculik Maddie. Terjadi kejar-kejaran. Saat jembatan akan ditutup polisi, mobil yang dikendarai broker terbalik. Gator berjalan ke arah broker dengan senjata di tangan dengan maksud ingin menembak broker. Teriakan Maddie menyadarkan broker yang mobilnya terbalik. Dia bangun dan menyerang balik, membuat Gator jadi babak belur. Dan pada saat broker akan menghabisi Gator, dia melihat wajah Maddie yang memelas dan dia batal mengeksekusi Gator. Dan akhirnya Gator ditangkap polisi. Di akhir cerita, broker menemui Danny dan memberikan salam kalau dia akan menunggu Danny. Dan cerita pun selesai. Demikianlah teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Saya berharap pembahasan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.